Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kelas. Kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai model learning Hebbian dan bagaimana cara untuk melakukan simulasi training dan learning serta pengujiannya. Karena Hebbian di sini masuk dalam kelompok supervised learning, maka dalam simulasinya perlu kita lakukan pembimbingan dari awal sampai selesai sebelum melakukan pengujian. Sebelum masuk dalam simulasi training dan learning tadi, kita perlu pahami dulu apa itu Hebbian. Hebbian merupakan salah satu model learning yang dikembangkan oleh salah satu juga matematikawan ya yang menciptakan algoritma Hebbian dengan ya pengembangan dari algoritma sebelumnya yang menjelaskan bagaimana melakukan simulasi training learning menggunakan training learning JST ya dengan menggunakan algoritma Mikulov-Pitts. Dalam pengembangan di sini secara hipotesis dia menyebutkan bahwa apabila dua buah neuron bipolar yang saling terhubung mempunyai aktivasi output yang sama, tandanya maka bobot sambungan antara kedua neuron tersebut akan menguat. Apabila misalkan aktivasi outputnya tadi tidak ditandai dengan nilai yang sama, maka bobot sambungan antara kedua neuron tadi juga akan melemah. Dalam hal ini juga dalam pengujiannya menggunakan Hebbian, fungsi aktivasi yang dipakai juga menggunakan fungsi aktivasi linear hard limit. Ya, walaupun di sini tidak dijelaskan nanti hasilnya seperti apa, tapi dalam pelatihan nanti kita gunakan linear hard limit. Aturan pada simulasi algoritma Hebbian perlu kita perhatikan dulu. Step pertama, kita perlu inisialisasi semua bobotnya. Bobot yang melalui dari inputan ke target, semua kita beri nilai 0. Nah, ini berlaku juga untuk bias. Nah, kalau sebelumnya di Mikulov-Pitts dalam melakukan pencarian nilai jaringan, ya tidak menggunakan bias. Nah, kalau di Hebbian sudah mulai menggunakan bias. Sama seperti bobot setiap inputan tadi, nilai bias pun juga punya nilai bobot. Dan bobot ya yang dipakai untuk awal nilai yang melalui dari bias ke target semua juga diinisialisasi nilainya adalah 0. Step kedua, untuk semua vektor input S, ya, vektor input S dan unit target, maka lakukan pertama, aktivasi unit masukan inputan dengan layer inputannya nilainya sama, di mana nilai I sama dengan bilangan 1 sampai dengan seterusnya. Yang kedua, aktivasi unit keluaran di mana nilai Y sama dengan nilai target, nilai jaringan, nilai keluarannya sama dengan nilai target. Yang ketiga, perbaiki bobot menurut persamaan bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan delta bobotnya masing-masing. Ya, untuk nilai I
mulai dari bilangan satu sampai dengan seterusnya. Di mana setiap delta bobot perubahan tadi nilainya adalah inputan dikali dengan target. Ini berlaku juga untuk yang bias ya. Bila bias berarti delta bias sama dengan bias dikali dengan targetnya. Step keempat, perbaiki bias menurut persamaan bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan target. Ini eh, agak kurang tepat ya. Harusnya di sini bukan target, tapi di sini adalah delta bias ya. Nanti ya kita akan lakukan simulasi pada saat di akhir materi ini. Nah, sebagai contoh misalkan ada kasus diminta buatlah jaringan Hebbian untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran biner. Berarti kalau masukan dan keluaran biner, bilangan biner di sini ada dua, 1 dan 0. Maka kita bikin simulasi dengan tabel kebenaran. Maka akan dapat 4 data kemungkinan. Ya, dengan nilai targetnya yang true adalah apabila kedua inputan tersebut nilainya juga true. Di sini bias tidak pengaruh ya. Walaupun di sini inputannya ini 1 ya, ini nggak ngaruh. Ini nggak akan mengaruhi hasil target. Apabila di sini misalkan salah satu ada yang false, maka tetap kalau N, maka nilai juga targetnya juga false. Kemudian eh, perlu dibuatkan model jaringan karena di sini yang kita gunakan adalah Hebbian sebagai model learningnya, maka model jaringan dibentuk juga menggunakan single layer arsitektur, di mana setiap layer inputan yang mengarah ke target langsung directly dengan setiap bobotnya masing-masing dan ditambah nilai bias yang menuju ke nilai targetnya. Nah, kita perlu kita ketahui sebelum kita mulai simulasi ya rumus dari setiap eh, perubahan bobotnya ya. Ada rumus delta bobot ya, rumusnya inputan kali target, ada rumus eh, perubahan bobot itu sendiri. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta bobotnya. Untuk nilai perubahan bobot biasnya juga sama gitu ya. Dimana eh, bobot baru bias sama dengan bobot lama bias ditambah delta bobotnya. Bobot bias maksudnya. Nah, kita coba simulasi. Misalkan kita punya dua inputan dan targetnya masing-masing. Misalkan dalam kondisi di sini sesuaikan saja dengan tabel kebenaran yang sudah dibentuk. Misalkan di sini inputannya yang pertama satu, 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 satu. Di sini targetnya juga satu. Yang kedua satu, nol. Di sini nol. Salah satunya ada false. Nol, satu. Di sini nol dan nol, nol. Karena dua-duanya false, maka target juga false. Karena di sini nilainya yang terus hanya satu, yang pertama, maka kemungkinan juga perubahan bobotnya juga akan terbentuk dari awal gitu ya. Misalkan di sini kita buat eh, tabel simulasi untuk training learningnya
ya. Maka step berikut yang kita lakukan adalah mulai mencari delta dan perubahan bobotnya. Nah, karena nilai awalnya untuk bobot barunya ini adalah nol, nah kita melihat perbedaannya ya dan kestabilan pada setiap data yang kita simulasi. Ya ini eh, setiap kolom sheet di sini ini udah saya kasih rumus. Misalkan ya delta bobot pertama, rumusnya kan adalah target input pertama dikali target ya. Berarti satu dikali satu sama dengan satu. Yang delta betul juga sama. Inputan kedua dikali targetnya. Satu dikali satu jadi satu. Dan bias satu dikali satu. Maka ketika sudah dapatkan delta bobotnya baru kita cari bobot barunya. Bobot barunya adalah rumusnya bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan delta bobotnya. Maka bobot lama ditambah deltanya satu untuk perubahan bobot pertama. Ini juga sama, ditambah satu, satu, dan ini juga yang bias tambah satu, satu. Nah, setiap ini nanti akan jadi bobot, ini bobot baru untuk simulasi data berikutnya. Ya, untuk simulasi bobot berikutnya. Dan seterusnya sampai data simulasi keempat selesai. Apabila nilainya sama, maka kita bisa pastikan berarti stabil untuk learningnya dan trainingnya. Maka nilai bobot baru tadi bisa kita pakai sebagai bobot dalam pengujian. Nah, dalam pengujiannya untuk dalam pengujian di model learning hub ini ya kita perlu masukkan semua inputan dan target awal. Nah, nah untuk mencari nilai netnya ya rumusnya adalah sigma ya ada dua inputan mulai dari satu sampai seterusnya inputan dikali target kemudian ditambah dengan bias simulasi inputan dikali target dan jumlahkan ditambah dengan bias maka kita bisa jabarkan misalkan kita mau cari nilai net pertama net pertama sama dengan X1 dikali Y1 tambah X2 dikali Y2 tambah bias maka di sini satu dikali satu tambah satu satu dikali satu ya kan inputannya satu nih yang awal nih kemudian bobot barunya satu satu dikali satu tambah inputan kedua satu dikali bobotnya sorry ini satu harusnya satu ditambah biasnya bobotnya satu sama dengan di sini tiga ya nah tiga ketika kita aktifasi ya kalau misalkan nilai netnya lebih besar sama dengan nol kan ini pakai fungsi aktivasi binary hard limit ya kalau netnya lebih besar sama dengan nol maka nilai satu dan di sini nilai netnya sama dengan 3 berarti lebih besar dari nol maka aktivasinya adalah satu dan ini berlaku untuk simulasi data berikutnya sampai ketemu nilai netnya
Nah, diaktifasi semuanya adalah satu. Nah, ketika di compare antara aktivasi dengan nilai targetnya, ini berbeda nih, berbeda. Kalau nilai Y atau nilai FN ya, Fnet ya, Fnet-nya ini tidak sama dengan target, maka ya jaringan tidak memahami pola itu. Ini berlaku ya untuk semua data simulasi. Maka kita mesti cek di semua data simulasi sama nggak. Kalau beda semua, maka jangan tidak memahami pola. Oke, eh, itu aja dari saya berkaitan dengan model learning Hebbian. Di next step, next session, saya akan jelaskan mengenai perseptron. Yang mana pada awal kita bahas di kelas, ya, dalam melakukan training dan learning menggunakan perseptron, kita perlu ketahui dulu, kita perlu pelajarin dulu, kita perlu pahamin dulu, ya, model learning pada Hebbian. Karena di sini ada apa namanya korelasinya dengan perseptron. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.